Menyusul Saka Tatal, terpidana kasus Vina lainnya, Rivaldi, juga menempuh jalan mencari keadilan lewat peninjauan kembali atau PK. Berbekal bukti baru dan sejumlah saksi fakta, Rivaldi ingin membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Kuasa hukum Rivaldi, Cindy Sembiring, menjelaskan pihaknya telah mengumpulkan bukti baru yang menunjukkan bahwa Rivaldi tidak bersalah. Di antaranya bukti surat atau identitas Rivaldi yang tidak pernah berganti nama menjadi Andika, seperti dalam BAP tahun 2016, di mana Andika dituduh sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Selain itu, kuasa hukum juga menyiapkan sejumlah ahli dan saksi fakta untuk hadir di persidangan. Dari kecil hingga saat ini namanya Rivaldi, tidak pernah diganti nama Andika. Dan akte kelahirannya juga tetap namanya Rivaldi Aditya Wardana bin Asep Kusnadi. Tidak pernah diganti menjadi Andika siapa gitu, tidak pernah. Dan kami juga akan membawakan beberapa saksi yang pada saat tanggal 27 itu bahwa Rivaldi itu sedang bermain dengan mereka, sedang berkumpul sama mereka sampai pagi. Selain waktu ya, mungkin teman-teman yang kenal dia, ya kan, sama mungkin saksi ahli ya. Kalau untuk saksi ahli kami akan menyerahkan ke tim Bandung, karena sekarang kan tim yang Cirebon ini SWR itu sudah bergabung ya dengan tim Bandung, jadi kami akan menyerahkan. Mungkin kami juga nanti akan merapat ke sana, bahan apa nih yang akan kita hadirkan untuk saksi ahlinya. Rivaldi juga bukan teman dari 6 terpidana yang kini masih mendekam di dalam tahanan. Orang tua Rivaldi hanya bisa berharap anaknya bisa segera bebas. Pasalnya, saat kejadian berlangsung, Rivaldi sedang berada di kawasan Pandesan, Kota Cirebon bersama teman-temannya. Rivaldi di sana yang sabar, yang kuat. Papa di sini berjuang buat kamu. Cuman perbaikan nama aja dengan saksi-saksi temennya yang udah pada muncul mau. Tidak hanya Rivaldi, 6 terpidana kasus kematian Vina dan Eki lainnya juga bersiap mengajukan peninjauan kembali. Sejumlah bukti pun disiapkan. Rencana peninjauan kembali tersebut disampaikan langsung oleh kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina, Jutek Bongso. Jutek mengungkapkan peninjauan kembali tersebut akan segera ia ajukan dalam waktu dekat. Jutek menegaskan pihaknya tak perlu menunggu hasil PK Saka Tatal yang hingga saat ini prosesnya masih berlangsung. Ia menyebut telah mengumpulkan setidaknya 3 alat bukti yang akan diserahkan dalam PK nanti. Teka-teki kasus pembunuhan Vina dan Eki memang masih menjadi misteri. Ditambah lagi para terpidana terus bersuara untuk mendapatkan keadilan. Jadi kami sebenarnya tidak membahas apakah ini pembunuhan atau kecelakaan sebenarnya. Ya, yang kami di dalam PK kami ini kan membahas bahwa alibi para klien kami pada malam kejadian itu mereka tidak mungkin berada di lokasi kejadian. Itu yang pertama. Yang kedua, belakangan kami meyakini bahwa ini ada kemungkinan bahwa ini bukan pembunuhan dengan bukti fakta yang kami terus hadirkan. Apalagi dalam 1-2 hari belakangan ini muncul saksi-saksi yang ada di TKP. Musafir yang bersama dengan Oki itu sudah kami temukan, sudah membuat pernyataan, merinci secara jelas, tegas, sesuai dengan BAP. Dan kami yakini 100% betul keterangannya, ya, musafirnya, ya, yang namanya Adi, ya, ini sudah kami kantongi dan sudah kami buat pernyataan dan disaksikan notaris untuk menyaksikan bahwa ini tidak memberikan keterangan, tidak dalam keadaan tertekan dan tidak dalam keadaan terpaksa memberikan pernyataan tersebut. Kami sudah cocokkan. Yang kedua, baru kemarin pagi datang lagi Ismail. Nah, Ismail ini adalah yang malam kejadian kebetulan lewat juga di flyover. Berpas-pasan sebelum kejadian dan melihat peristiwa itu.
persis kejadiannya dan keterangannya nggak ada yang meleset. Nanti kita akan cocokkan. Dia berboncengan dengan anak angkatnya, ya kan? Anak angkatnya pun memberikan keterangan yang sama persis, ya, bahwa sesuai dengan fakta yang kami dapat. Katanya malam itu mereka mau mengantar anak angkatnya ini, Ismail ini, untuk bertunangan. Ya, sudah dicek, betul kejadian itu. Jadi maksud saya, dengan fakta-fakta yang ada dan yang diceritakan rinci, ya, sampai pengangkatan jenazah, apa yang rusak, apa yang dilihat, itu bisa diuji. Dia masih ingat semua itu. Tulisan di helmnya apa, motornya warna apa, bagaimana kejadiannya, nanti bisa diolah TKP itu. Gitu kan? Nah, ini masukkanlah buat teman-teman penyidik yang sedang menangani tim investigasi yang diturunkan Mabes Polri. Ini kan berita terhangat terbaru dalam 2 hari ini. Gitu kan? Silakan didalami. Ya, kami tidak ingin berasumsi, ya, kita tidak ingin berspekulasi, tetapi berdasarkan bukti saksi yang ada, ya, dia sampai cerita rinci itu, ya, yang datang dulu siapa, apa segala macam, ya, kita cocokkan dengan apa berita acara, itu saya yakin berita acara lalu lintas, kecelakaan lalu lintas itu pasti masih ada di Polres Sumber. Cocokkan aja, betul nggak keterangan mereka? Itu kan gampang sekali menurut saya. Apa yang mereka sampaikan dicocokkan dengan data yang ada di laci polisi. Yang apa yang keterangan yang ada laci polisi. Menurut saya ini nggak mungkin disembunyikan lah, Mas Camar. Ya, ini udah nggak mungkin disembunyikan. Ini saya bicara aja apa adanya. Ya, ini sangat fatal. Ya, menurut saya apa yang kami temukan, apa yang kami hadirkan. Kami coba menghadirkan, ya, itu fakta dari yang melihat kecelakaan. Belum lagi dari peristiwa yang dikatakan karangan yang tadinya selama ini dituduhkan kepada klien kami, ya, Dede, Liga Akbar, dan saksi-saksi yang lain, semua menyatakan nggak ada peristiwa itu. Jadi ini udah klop, gitu kan? Ini udah klop. Jadi tinggal pakai hati nurani, pakai semangat yang ada untuk membuktikan bagaimana cerita yang sebenarnya. Kami hanya ingin menghadirkan kepada negara, pengadilan, ya, PK. Kalau nanti mereka tidak bersalah, tolong bebaskan. Hanya itu tujuan kami. Yang lain belakangan kami akan urus. Saya yakin dalam perkembangan saat ini, ya, kami dalam beberapa hari ini sudah mendampingi penyidik untuk memeriksa para terpidana, memeriksa klien-klien kami, saksi, ya, terkait dengan laporan yang kami sedang sudah laporkan ke Mabes Polri. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kami juga sudah mendengar di luar tim yang menangani laporan polisi yang kami laporkan, Bapak Kapolri sudah statement, ya, dengan Bapak Kabak Reskrim sudah menurunkan tim khusus. Kami berterima kasih Bapak Kapolri merespon ini cepat. Kami sudah dengar ini bekerja dengan sangat profesional. Ya, kita tunggu apa hasilnya. Ya, para klien kami sudah bekerja. Satu, Mas Camar, kami mau sampaikan, yang melakukan investigasi ini bukan hanya pihak kepolisian, pihak LPSK, pihak dari Komnas HAM, semua sudah melakukan investigasi secara mandiri. Saya mau sampaikan, kesimpulannya itu sudah bisa dibaca dari LPSK, permohonan perlindungan yang dikabulkan itu siapa saja, yang tidak dikabulkan siapa, alasannya apa? Alasannya tidak konsisten. Kami sudah dapatkan hasilnya, kami mau sampaikan bahwa ketidakkonsistenan terhadap permohonan perlindungan kepada LPSK yang ditolak oleh LPSK, itu ada kecenderungan, kutip ya, quote and quote, menurut LPSK ada inkonsistensi atau diragukan kebenarannya. Kenapa saka tatal diambil dan diterima dan diberikan perlindungan? Itu yang membuat LPSK lewat penyelidikan tim ahli yang ada pada mereka meyakini keterangan yang diberikan Saka, ya, itu adalah mengandung kebenaran. Ini yang kami baca, ya, ini yang kami baca dari keterangan dan juga sumber yang kami dapatkan. Kami sedang juga mengajukan apply kepada LPSK hal yang sama, ya, kami mau uji. Lihat saja, klien kami kalau nanti diberikan perlindungan oleh LPSK, itu masyarakat sudah bisa menilai lah. Tim independen ini sudah bisa menilai, ya, oleh masyarakat bahwa apa yang kami sampaikan oleh klien kami itu penuh dengan kebohongan atau kebenaran yang patut diduga bahwa ini benar jalan ceritanya. Sidang PK Saka Tatal yang digelar sepanjang pekan lalu
menghadirkan berbagai bukti dan kesaksian baru. Inside Story segera kembali bersama saya, Syafaati Suryo. Akhirnya saya tuh masuk penjara itu sampai kayak di neraka, Pak. Saya udah ngerasain ya di neraka satu. Bener-bener sampai nggak bisa pulang tuh, bener-bener. Sama Bang Jaka itu jam 4:30, saya mau pulang aja. Keluar dari kali, udah ngesot, Pak. Sampai saya jalan ke atas tua itu, ada yang nanya, maling apa itu? Orang pada ngomong, itu maling.